Selamat pagi anak-anak. Ya, salam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, pada hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Saya mengajak kalian untuk kita bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mencari wajah-Nya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah-Mu dan berkat-Mu yang kami terima pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ajari kami dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita akan pujikan satu pujian anak-anak yang berjudul Mengejar Hadir-Mu, ya. Na 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 na. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Mari kita pujikan sekali lagi. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
kasih Tuhan. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari berbacak untuk kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan, kami berdoa, Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini serba mengajak kalian untuk kita belajar bersama-sama dari kitab Yunus pasal yang ketiga. Serba akan bacakan anak-anak untuk kalian semuanya ya, dari ayat 1 sampai ke 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Anak-anak, Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk menyerukan seruan pertobatan kepada orang-orang di kota Niniwe. Ya, dan Yunus pun taat kepada Tuhan. Ya, sehingga orang-orang di kota Niniwe ketika mendengar seruan pertobatan yang disampaikan Yunus, mereka bertobat ya dan mengakui setiap kesalahannya. Sehingga Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Anak-anak, kita tahu ya bahwa Yunus pun pada awalnya itu tidak taat kepada Tuhan. Ya, dia pergi ke kota Tarsis. Nah, dalam perjalanannya kapal yang dinaikinya terombang-ambing ya oleh badai yang sangat besar, sehingga membuat dia harus dibuang ke dalam lautan dan dimakan oleh ikan yang besar. Nah, di dalam kesendiriannya di dalam perut ikan tersebut, Yunus berdoa minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa dari Yunus. Dan akhirnya membuat Yunus dimuntahkan ikan tersebut ke daratan. Nah, anak-anak, bahkan kadang seringkali kita seperti Yunus ya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, seringkali kita ini menunda ya. Seringkali kita menunda atau bahkan kita tidak melakukannya. Ya. Namun kita tahu ya dari cerita yang sudah kita baca ya, bahwa Yunus itu akhirnya taat kepada Tuhan dan membuat orang-orang di kota Niniwe bertobat dan tidak jadi dihukum ya. Serba akan bacakan di ayat yang ke-10 ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bagaimana kalau orang-orang di kota Niniwe tadi tidak mendengar kabar keselamatan, kabar pertobatan dari Yunus? Maka orang-orang tersebut bisa jadi dihukum Tuhan. Tapi karena ada satu orang yang taat yang dipakai Tuhan ya untuk melakukan perintah Tuhan, membuat orang-orang di kota tersebut tidak jadi dihukum ya, namun diselamatkan. Anak-anak, lewat hidup kita pun juga sama ya. Tuhan itu bisa memerintahkan kita itu lewat orang tua, memberi perintah lewat orang tua. Dan saya yakin ya, perintah yang diberikan orang tua itu akan membawa kebaikan kepada kita maupun kepada mungkin orang-orang di sekitar kita, pada keluarga kita ya. Contoh sederhananya ketika misalnya orang tua kalian, papa atau mama kalian ya, memberikan perintah kepada kalian, ayo nak, bangun pagi karena hari sudah mau mulai pelajaran ya. Bagaimana respon kalian? Apakah kalian langsung bangun untuk mempersiapkan diri untuk segera bergegas mandi ya, untuk mempersiapkan pelajaran, atau kalian masih tidur ya di tempat tidur ya? Bagaimana respon kalian? Kita tahu perintah orang tua itu baik pasti ya, karena supaya kalian itu tidak terlambat. Dan juga ketika melihat anaknya tidak terlambat ya, rajin untuk mengikuti sekolah walaupun masih sekolah online ya, orang tua akan pasti merasa senang karena anaknya adalah anak yang rajin. Jadi menjadi berkat bagi diri kalian dan bagi orang tua. Itu contoh sederhana anak-anak. Bagaimana dengan hidup kita?
Apakah kita sudah mentaati semua perintah-perintah dari orang tua? Kalau belum, mari belajar. Seperti Yunus taat kepada Tuhan, mari kita juga belajar taat kepada orang tua. Ya, jangan sampai anak-anak ya mengalami seperti Yunus tadi, mengalami sampai dimakan ikan yang besar, mengalami ujian dari Tuhan, mengalami cobaan. Ya. Anak-anak, mari ya, apapun yang diperintahkan oleh orang tua, lakukan. Ketika orang tua misalnya memberikan perintah anak-anak tadi jangan main HP. Jangan main HP terus ya. Artinya bahwa kalian harus bisa membagi waktu. Jangan sampai nanti tugas kalian terbengkelai. Itulah tujuan orang tua. Ya. Dan akhirnya bisa juga membuat orang tua dipanggil ke sekolahan karena melihat tugas kalian yang belum terselesaikan sangat banyak. Nah, jadi anak-anak, taatilah orang tuamu, ya, taatilah perintah Tuhan. Serba akan sharing sedikit anak-anak. Nah, tanggal 6 Februari kemarin itu ayahnya Serbram dipanggil Tuhan ya. Nah, sebelum dipanggil Tuhan, Serbram dan adik Serbram itu yang biasanya jaga orang tua ya, tidur di rumah sakit menemani ayah Serbram ya. Nah, kadang biasanya ibu Serbram itu tanya siapa yang jaga hari ini, seperti itu ya. Lalu saya dan adik Serbram langsung ya, yang jaga hari ini saya Serbram ya, yang jaga hari ini adik. Nah, jadi kami ini langsung ya, kami tidak menunggu sampai ibunya Serbram menyuruh kami ini jaga, enggak. Tapi kami ini sadar ya, siapa yang bisa jaga hari ini, kami ini langsung sadar. Kenapa? Karena itu adalah untuk kepentingan dari ayah ya, untuk menemani ayah Serbram supaya ada yang menjaga, seperti itu. Jadi kami lakukan dengan kerelaan ya, dengan senang hati bisa menjaga ayahnya Serbram sampai akhirnya Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Anak-anak, ketaatan ya yang kita lakukan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Oleh karena itu, jadilah anak yang taat kepada Tuhan. Ya. Mungkin ketika kalian mengalami apa yang Yunus alami, kalian diperintahkan orang tua atau siapapun, kalian tidak taat, dan kalian mengalami seperti yang Yunus alami, mengalami ujian dari Tuhan, maka kalian harus bertobat ya, meninggalkan setiap perbuatan kalian, setiap ketidaktaatan kalian ya, dan berusahalah kembali taat kepada Tuhan. Karena ketaatan yang kita lakukan ya, itu akan menjadikan berkat bagi kita dan bagi sesama kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya itu akan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.